Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sama salat duhur dan sama salat istikaf. Marilah kita senantiasa bersyukur Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, yaitu di antaranya yang kita rasakan adalah nikmat sehat, kesempatan dan nikmat waktu atau lenggang, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam acara kajian rutin. Insya Allah ini adalah bulan Ramadan terakhir kajian. Selawat serta salam semoga tercurah kepada yaitu Rasulullah SAW, keluarganya dan kita sebagai umatnya yang insya Allah ikuti ajaran beliau. Kepada jamaah sekalian, pada duhur ini ada kajian yaitu yang akan diisi oleh Ustaz kita, yaitu Dr. Nurji MA, dengan tema memaknai pergantian bulan Ramadan ke bulan Syawal. Mudah-mudahan acara ini nanti akan memberikan kita pencerahan dan kita sambung ke depan tinggal 3 hari, insya Allah kita akan sambung kita dan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustaz Dr. Jamali MA Tafadhol Mashkura. Sampai jam berapa kita, Pak? Sampai jam berapa waktu? Gak ada tanya jawab? Sebelum jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-28 dari rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Tinggal beberapa hari lagi, apakah kita akan mengakhiri di hari Selasa, Rabunya Idul Fitri, atau hari Rabu
1 Syawalnya jatuh pada hari Kamis. Kita tunggu hasil sidang isbat pemerintah pada hari esok pada maghrib, bagaimana hasil ru'yatul hilal. Apakah 29 hari kita menunaikan ibadah saum ataukah digenapkan menjadi 30 hari. Terlepas dari soal kapan 1 Syawal akan jatuh, hari Rabu atau hari Kamis, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang telah sedang maupun yang akan bersama-sama kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Dalam perjalanan sejarah bulan Ramadan identik dengan kemenangan. Sementara bulan Syawal banyak peristiwa terjadi dan terjadi kekalahan pada kaum muslimin. Maka ungkapan yang disebutkan bahwa Syawal itu bulan kemenangan sebenarnya perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan itu? Saya ingin menginventarisir peristiwa empat peristiwa besar saja. Pertama adalah terjadi apa yang disebut dengan Ghazwatul Badar, perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, dan untuk pertama kali diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Sejarah mencatat kemenangan yang spektakuler. 13 bulan kemudian, tepatnya bulan Syawal tahunnya ketiga Hijriah, terjadi apa yang sering kita baca juga, yang disebut sebagai Ghazwah Uhud, perang Uhud. Terjadi pada bulan Syawal. Kita pun membaca dalam hitungan pada umumnya perang Uhud itu adalah kekalahan terjadi pada kaum muslimin. Tahun ke-8, bulannya bulan Ramadan, sebuah kemenangan yang gemilang, yaitu peristiwa yang dikenal sebagai Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ka'bah yang ada di persekitarannya 360 patung lebih kembali dibersihkan dan dikumandangkan adzan di Ka'bah. Maka kembali kepada pangkuan tauhid sebagaimana pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu bulan Ramadan. Tahunnya 8 Hijriah. Sementara hanya selang waktu kira-kira 3 pekan dari hari itu, terjadi peristiwa besar namanya Ghazwah Hunain, perang Hunain. Terjadi pada tanggal 8 bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Jumlah kaum muslimin yang begitu besar sampai di angka 12.000. Ternyata harus menelan
kenyataan kekalahan berhadapan dengan pasukan sedikit di Hunain. Itu terjadi di bulan Syawal. Itulah sejarah 14 abad yang lalu. Apa yang terjadi pada hari ini? Ibadah kita di bulan Ramadan begitu meningkat. Kita telah berhasil mengalahkan kecenderungan hawa nafsu kita. Kita telah begitu disiplin untuk senantiasa berpikir ini halal apa haram. Kita pun telah berhasil menahan lisan dan pandangan kita untuk tidak menggunakannya, untuk tidak melihat, untuk tidak mendengarkan, untuk tidak mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berada di bulan Ramadan. Kadang-kadang begitu masuk di bulan Syawal ada sebuah persepsi yang berubah. Seolah-olah bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan pengekangan. Begitu masuk bulan Syawal, kebebasan pun dibuka kembali. Jamaah rahimakumullah, karena itu hari ini tema kita adalah upaya untuk memaknai pergantian bulan ini. Agar supaya andai kata pun terjadi sebuah penurunan dari Ramadan ke Syawal, tetapi penurunan itu tidak sampai terjadi kembali sama sekali pada titik nol. Mungkin kalau soal keseriusan kita di dalam berbuat kebaikan berbeda di bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, sangatlah beralasan karena keistimewaan bulan Ramadan. Entah dalam kaitan baca Quran, entah dalam kaitan dengan sholat, bersedekah, dan lain-lain. Karena memang Ramadan itu istimewa. Tetapi yang saya kira perlu sama-sama kita ingat adalah ayat yang sejak awal Ramadan dibacakan. Bahkan sejak sebelum bulan Ramadan sudah dibaca-bacakan itu ayat. Mengajak kita untuk memahami bahwa Ramadan itu sebenarnya adalah madrasah. Ramadan ini sebenarnya adalah medan pelatihan. Diklat. Masa pengembangan. Maka ukuran dari sebuah kesuksesan adalah ya pada saat masa pendidikan itu berlangsung, bagaimana evaluasinya, tetapi juga kemudian harus dilihat bagaimana hasilnya justru setelah masa pendidikan itu berakhir dan memasuki masa yang normal. Kalau kita perhatikan ayatnya kan ayat itu jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dituju oleh ayat itu adalah orang-orang yang beriman. Yang diwajibkan saum adalah orang yang beriman. Peserta diklatnya adalah orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah di dalamnya termasuk kita. Diwajibkanlah puasa, kutiba alaikumus syiyam. Ujung ayat itu ternyata kewajiban menunaikan ibadah saum itu punya tujuan, itu punya target, itu punya arah. Targetnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, kalau target itu ingin digapai dengan sebuah proses pendidikan 1 bulan penuh bernama saum di bulan Ramadan dengan seluruh agenda Ramadannya, maka saya kira di sini kemudian ada evaluasi. Apakah
proses yang sudah dilalui dalam bentuk pendidikan dan latihan selama 1 bulan itu punya dampak yang positif dalam kehidupan di 11 bulan yang berikutnya. Nah, oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ini adalah satu makna. Berarti makna yang kita bisa petik adalah Ramadan itu madrasah, Ramadan itu adalah diklat. Nilai yang diharapkan akan diraihnya adalah nilai takwa. 11 Ramadan berikutnya dimulai dari bulan Syawal. Disitulah evaluasi yang sesungguhnya akan sama-sama kita lihat, terutama untuk diri kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, jika demikian adanya, maka kita mengingat akan satu sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kontinuitas sebuah amalan. Nabi mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan amalan yang sekali banyak dan setelah itu selesai. Tapi yang disebutkan oleh Nabi ternyata amalan yang rutin dilakukan walaupun amalan itu kecil. Alhamdulillah Ramadan kita bersemangat. Tapi apakah yang namanya kegiatan membaca Al-Quran itu hanya kegiatan tahunan, yaitu di bulan Ramadan, dan kemudian kita meninggalkan membaca Al-Quran di 11 bulan setelah itu? Apakah yang namanya gemar berinfak dan bersedekah itu adalah merupakan kegemaran di bulan Ramadan, dan setelah itu kita kembali enggan untuk berinfak dan bersedekah lagi? Apakah qiyamul lail yang kita tunaikan itu adalah menjadi pemandangan indah hanya dalam 1 bulan di bulan Ramadan, tetapi tidak menjadi pemandangan lagi di 11 bulan yang selain bulan Ramadan? Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dimunculkan agar tujuan daripada diselenggarakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu sesuai dengan sasaran, yaitu la'allakum tattaqun. Jamaah rahimahullah, ada satu pertanyaan yang menarik, atau bukan pertanyaan, ungkapan dari seorang ulama. Ada satu buku kecil. Buku itu bunyinya begini, atau judul buku itu bunyinya begini: Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Jadilah kalian itu hamba Tuhan, hamba Rabb pencipta alam jagat raya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu Ramadaniyin, dan janganlah kalian itu menjadi hamba Ramadan. Apa yang dimaksudkan dengan ungkapan hamba Ramadan di sini? Kalau kita baca itu kitab, kita akan ketemu apa yang dimaksudkan. Kalau seseorang berbuat baik, rajin beribadah, komitmen untuk tidak melakukan sesuatu yang mungkar dan maksiat, dan itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, padahal Allah Tuhan kita di bulan Ramadan, Allah Tuhan kita juga di bulan 11 bulan selain bulan Ramadan. Kita berharap keridhaan dan surga Allah di bulan Ramadan, kita berharap keridhaan dan surga Allah juga di 11 bulan selain bulan Ramadan. Kalau orang beribadah dan berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan,
lalu kemudian kembali pada titik nol, pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh buku ini adalah, lalu apakah kita ini kemudian hambanya menjadi hamba Ramadan? Baik kalau Ramadan tiba, umat kalau Ramadan berlalu. Apalagi kenyataannya iman kita ini kadarkul. Kadang sadar, kadang kumat. Na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang kumatnya lebih banyak daripada sadarnya. Maka menyelesaikan atau menyamakan persepsi kita tentang arti Ramadan untuk 11 bulan selain bulan Ramadan itu penting. Justru nilai-nilai yang telah dilahirkan di sepanjang bulan Ramadan itu harus terejawantahkan dan ada hasil positifnya untuk 11 bulan setelah bulan Ramadan. Sehingga Ramadan tahun depan, andainya pun ada penurunan iman kita, mudah-mudahan tidak memulai Ramadan tahun depan kembali ke anak tangga 1. Kalau capaian kita sekarang ini sudah sampai di anak tangga 4, nilai ketakwaan kita dari sekian puluh atau bahkan sekian ratus anak tangga, kita misalkan sudah berhasil di anak tangga 4 atau 5, begitu Ramadan berlalu, ada semangat kita menurun, sangat wajar itu terjadi karena keistimewaan bulan Ramadan. Tapi kalaulah menurun, jangan terlalu drastis sampai di anak tangga 1 lagi. Kalaulah menurun misalkan di anak tangga 3 sampai akhir Ramadan yang akan datang. Sehingga Ramadan yang akan datang kita sudah bisa memulainya di anak tangga 3 misalkan, atau anak tangga 4 misalkan. Inilah yang dimaksudkan dengan tema hari ini. Jamaah rahimakumullah, untuk memberikan isi daripada pemaknaan ini, saya ingin mengundang kita semuanya untuk merenungkan atau mentadabbur ayat 133, 134, 135 dan 136 dari surat Ali Imran. 4 ayat. 133 sampai 136. Pastinya nggak cukup ini waktu. Karena kita harus berakhir sebelum jam 1. Tapi sekurang-kurangnya saya menyebut, mungkin bisa nanti dikembangkan sendiri. Begini, dasar berpikirnya begini. Ayat 133 dari surat Ali Imran itu disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah. Orang Arab itu kalau nyuruh murid-muridnya untuk melakukan sesuatu yang cepat, surah. Bahasa kita, cepat. Wasari'u, dan bersegeralah. Maksudnya, ayo cepat. Cepat kemana? Cepat ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo cepet-cepetan kita ini menuju ampunan Allah dan menuju surganya. Dan 2 kata ini akrab dengan Ramadan. Karena Ramadan bulan penuh ampunan, dan Ramadan kita berharap untuk dapat meraih surga. Doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Oke.
Nah, di ujung ayat disebutkan surga itu arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam posisi ini ketemu. Saum diselenggarakan dengan tujuan akhir agar supaya menjadi orang bertakwa. Di sini disebutkan surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Maka orang yang menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan peluang untuk mendapatkan surga, karena memang surga itu diperuntukkan oleh orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa mengevaluasi diri kita untuk mengukur kita ini orang bertakwa atau tidak? Maka kata takwa itu harus dijabarkan. Di mimbar-mimbar khutbah Jumat, kita sering mendapatkan penjelasan. Walaupun penjelasannya baru global. Bahwa yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Masih ada kesulitan bagi kita untuk menginventarisasi. Dan pada akhirnya memberikan jawaban. Saya ini bertakwa apa belum? Atau kalau saya bertakwa, kira-kira kelasnya ini berapa? Nilainya berapa? Kita masih kesulitan. Maka oleh karena itu, ayat 134, 135, dua ayat setelah ayat 133, itu menjelaskan tentang profil orang bertakwa. Dan gugusan ayat tentang orang bertakwa itu bukan hanya di sini. Nanti ada di beberapa gugusan ayat di surat-surat yang lain. Nah itu kalau bisa diinventarisir, dikumpulkan menjadi satu. Di gugusan ayat 133 sampai 136 dari surat Ali Imran ketemu 4 profil. Nah kalau udah ketemu 4 profil ini, maka satu demi satu kita coba untuk evaluasi diri kita. Misalkan orang bertakwa itu profilnya satu begini. Nah pertanyaannya, saya bagian dari itu apa tidak? Kalau saya mengatakan alhamdulillah, kayaknya itu saya sudah tunaikan, saya sudah laksanakan. Kita checklist. Soal hakikat, apakah diterima atau tidaknya, kualitas amalan itu, tentu Allah yang Maha tahu. Tapi zahirnya, kita sudah menunaikan belum? Kita checklist. Masuk poin yang kedua, disebutkan begini. Udah kita laksanakan belum? Oh ternyata belum, kosong. Begitu kemudian kita inventarisir, misalkan ketemu 100 profil tentang orang yang bertakwa. Begitu ketemu 100 profil orang bertakwa, ternyata dari 100 profil itu 30 sudah kita tunaikan, 70 belum kita tunaikan. Secara kasar kita bisa mengatakan, oh berarti nilai ketakwaan saya baru sebatas ini. Oke, itu dari sisi bagaimana kemudian kita melakukan evaluasi. Tapi saya mau kembali ke yang 4 ini. Saya ambil contoh. Jamaah rahimakumullah. Orang yang bertakwa itu dijelaskan pada ayat 134-nya. Ternyata alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sekurang-kurangnya hari ini satu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina, orang-orang yang yunfikun itu menginfakkan, tapi redaksi kalimatnya ini pakai fi'il mudhari. Ini kalau kita mau kaji dari sisi kebahasaan. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah satu kata kerja yang menunjukkan waktu hal wa mustaqbal. Hari ini dan untuk masa yang akan datang.
Dia bukan menunjukkan kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Apa makna yang dipesankan oleh ayat ini? Bagi orang yang bertakwa, yang namanya berinfak, itu adalah hari ini berinfak, besok berinfak, berikutnya berinfak, sampai wafat. Ramadan berinfak, Syawal berinfak, Dzulqa'dah berinfak, Dzulhijjah berinfak. Tidak ada istilah bagi orang yang bertakwa berhenti dari berinfak. Ini satu. Ini kalau kita mau dalami. Kemudian yang kedua, masih dalam kaitan dengan infak. Ini satu poin ini, satu indikator atau satu profil. Disebutkan di situ selain yunfikun pakai fi'il mudhari, juga disebutkan keadaan. Keadaan manusia diwakili oleh dua istilah. Fisarra wa dharra. Fisarra dalam keadaan lapang. Wa dharra dalam keadaan sempit. Fisarra menang tender. Fisarra deposito banyak. Fisarra dalam keadaan sehat. Fisarra naik pangkat. Dalam keadaan itu semuanya. Dalam keadaan sedang lapang, banyak harta, banyak kenikmatan, dia berinfak. Tetapi juga disebutkan wadharra, maupun dalam keadaan sempit. Enggak ada pandemi dia infak. Ada pandemi dengan kesulitan karena usahanya banyak yang enggak jalan, infak juga nih. Banyak harta dia berinfak, sedikit harta dia berinfak. Karena disebutkan. Maka oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah bukan orang yang abstain dalam berinfak. Soal keadaan lapang atau dalam keadaan sempit hanya mempengaruhi jumlah infak yang dikeluarkannya, tapi dia tidak sampai pada tingkat absen. Itu orang bertakwa. Maka oleh karena itu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra sering kemudian dimaknai dengan istilah senantiasa berinfak. Begitu ketemu istilah bahasa Indonesianya. Senantiasa berinfak yang dimaksudkan adalah naik pangkat berinfak, memasuki masa pensiun berinfak. Sehat berinfak, sakit berinfak, hari ini berinfak, besok berinfak, berikutnya berinfak. Itu orang bertakwa. Saya ambil contoh satu saja. Saya ambil contoh mereka yang dalam keadaan gerok, dalam keadaan sulit. Itu ada sahabat, saking pengennya disiplin berinfak. Dia itu menetapkan dirinya begini. Cara dia mengikat dirinya dalam keterlibatan berinfak. Pokoknya kalau dia berangkat ke masjid, kalau dia disiplin sholat berjamaah berarti 5 kali sehari berangkat ke masjid minimal. Pokoknya saya kalau berangkat ke masjid harus ada sesuatu yang saya bawa. Saya sedekahkan atau saya infakkan. Disiplin dia. Karena dia ingin mengikatkan dengan amalan apa. Kalau enggak lupa. Satu waktu dia nggak ada apa-apa yang bisa dibawa, nggak ada sesuatu yang bisa dibawa. Istrinya lagi ada di dapur, dia nanya sama istri, ada nggak sesuatu di dapur ini yang bisa saya bawa? Apa ya, nggak ada. Cari, udah di kantong nggak ada duit di sini. Ketemu satu butir bawang, satu butir doang. Bawang itu dibawa. Ketemu orang berangkat ke masjid disedekahkan. Saking disiplinnya nih.
Pertanyaannya, kalau kita ada alasan bahwa kita tidak berinfak gara-gara uang kita nipis, padahal masih ada tuh uang 1 juta, masih ada itu beras 10 liter, apa nggak mungkin dijemput sedikit saja dari 10 liter itu untuk kemudian kita sedekahkan. Di sini memang harus didukung dan masyarakat harus dibina agar supaya masyarakat itu punya persepsi yang sama bahwa andainya ada orang mengantarkan Anda hanya saya sebutkan kuah daging itu, kuah sayur atau kuah sop, kuahnya saja, nggak ada yang lain, cuma kuah doang. Itu Anda harus terima dengan sepenuh penerimaan, dengan sepenuh hati menerima. Karena syariat mengajarkan gitu. Kalau kita memasak sesuatu dan baunya itu kemudian tercium oleh tetangga kita sangat dianjurkan untuk berbagi. Nah kalau yang diajak itu, yang dimasak itu cuma kaki kambing dan kakinya itu cuma 1-2 biji doang, misalkan, atau satu, hanya ingin mendapatkan rasanya saja, dibagi harus diterima. Kalau ada orang ngasih ke kita hanya 1 potong, bukan 1 sisi, 1 pisang itu, 1 saja dikasih kepada kita, harus kita terima. Soal bahwa kita tidak membutuhkan itu dan kita tidak bisa makan pisang misalkan, gak apa-apa, kita terima, nanti kita kasih orang lain. Kita harus terima. Orang pegang 1 pisang, lalu teman datang, lalu kemudian pisang itu dipotong jadi 2. Itu budaya mensikapi yang seperti ini harus menjadi budaya kita untuk kemudian menerima dengan baik. Bahkan kalau perlu pisang itu dipotong jadi 3. Karena Rasulullah menyebutkan, carilah surga walaupun dengan sebutir korma. Carilah surga walaupun dengan sebutir korma. Gak punya uang ya, ngantongin korma 1 biji. Ada anak kecil kasih itu korma dimakan. Dan kalau kita dikasih korma walaupun 1 biji harus kita terima. Jangan nanti misalkan ini orang ngasih nih ya kayak gitu. Masa ngasih cuma kuah doang. Misalkan, baik, kembali ke sini. Itulah ciri orang yang bertakwa. Saya tambahkan sedikit ya. Ini dari sisi contoh. Kalau Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk berinfak, ya kita sering dengar itu. Kekurangan air, para sahabat nggak bisa ambil air wudhu karena nggak ada air. Di Madinah cuma ada 1 sumur itu dipunyai oleh orang Yahudi. Rasul cuma ngomong begini sama sahabat, ada Utsman di situ. Barang siapa yang bisa membebaskan sumur ini dan kemudian mewakafkan sumur ini untuk kepentingan kaum muslimin, maka pahala bagi dia adalah surga. Utsman itu kalau udah disebut surga, udah, dia nggak mau sama sekali ketinggalan. Dia langsung cari yang punya sumur itu di lobi, Pak. Diberi harga tinggi, dibeli sama Utsman. Dan alhamdulillah sumur itu sampai hari ini hasilnya itu masih ada. Dari sejak zaman Utsman tuh. Dikelola oleh pemerintah Saudi. Sumur itu Pak kemudian mengairi sejumlah kebun korma. Dari hasil kebun korma itu disumbang untuk seluruh negara, untuk kaum yatim dan duafa. Kita di Indonesia suka dapat kiriman dari hasil ini. Dan juga dibangun hotel. Hotelnya itu kalau nggak salah ada 8 lantai. Hotelnya itu masih ada. Jadi sebagian dipakai bangun hotel, sebagiannya dikelola oleh Badan Wakaf Saudi. Sampai hari ini. Karena nggak boleh dijual, kan itu wakaf. Itu Utsman. Tapi Rasulullah SAW juga tunjuk hidung terhadap siapa? Bilal. Kita tahu Bilal itu orang miskin, Bilal itu orang nggak berpunya. Tapi kata Rasulullah, anfik ya Bilal,
Langsung tunjuk hidup. Berinfaqo wa itulah. Wala takhsha indil arsy iqlalan. Jangan kau takut Allah yang ada di aras sana tidak akan mengganti apa yang kau berikan. Bilang Pak. Dan sejarah Islam menunjukkan tidak ada orang miskin gara-gara infak. Betul kata Rasulullah, "Manaqasat shadaqatun min mal." Tidak berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah yang dia keluarkan. Nah, oke. Ini penjelasan dari Prof. 1. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa Nah, oleh karena itu, monggo Ramadan itu kita udah dilatih kemarin 1 bulan. Nanti Syawal bagaimana? Dzulqa'dah bagaimana? Dzulhijjah bagaimana? Mari sama-sama kita evaluasi. Kalau ternyata checklistnya Ramadan masih, Syawal masih, Dzulqa'dah masih, terus sampai ketemu Ramadan lagi, sukseslah Ramadan yang kita jalani tahun ini. Mengantarkan kita untuk disiplin berinfak. Ini baru 1. Yang saya sebutkan gugusan ayat tadi ada 4. Tapi ini karena udah jam 1. 1 lebih, cuma baru 1. Itulah kira-kira kerangkanya tema ini kita buat. Maksud saya adalah kemudian kita bisa melakukan evaluasi atas diri kita sendiri. Kita sering mendengar istilah takwa, kita merindukan untuk menjadi orang bertakwa, tapi takwa itu verbal pada diri kita. Susah kita mengevaluasi diri kita. Akhirnya kita merasa, jadi baru merasa takwa. Apa takwa benar? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan, dan di sisa Ramadan tinggal 1-2 hari ini mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semuanya dan kita bisa memaksimalkan, dan mudah-mudahan segala amal kita diterima di sisi Allah SWT. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada jamaah yang akan bertanya, silakan. Ini kantor masuk jam berapa nih? Jangan korupsi waktu ini ya. Aduh, saya tadi mestinya dikurangi tadi ya, berakhir. Oke. Kalau sudah masuk dicukupkan. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan pencerahan dari Ustaz Jamrozi ini kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing sejauh mana kita dalam masa Ramadan ini dan ke depan. Apakah kita bisa bertahan atau tidak, kita bisa meningkatkan tiap bulan ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang bertakwa. Demikian kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang nanti sebagai timbangan nanti. Baiklah, kita tutup dengan ikut majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.